Shalom sahabat 180, welcome back to 180 Hangout. Gimana kabar kalian semuanya? Saya percaya perlindungan dan penyertaan Tuhan tetap sempurna buat kita semua. Kita juga harus selalu ingat untuk terus menjaga kesehatan dan terus mematuhi protokol-protokol kesehatan yang ada. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita akan memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Yuk, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan dan perlindungan-Mu yang sempurna buat kami semua, sehingga kami masih dalam keadaan sehat sehingga hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih juga buat kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih bisa bergabung di dalam acara 180 Hangout pada hari ini. Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami ingin menyiapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu, sehingga kami bisa menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-harinya. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah nama-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menikmati 180 Hangout hari ini. Shalom Sobat 180, apa kabar? Di tengah dunia yang sedang gak menentu ini, tapi kita tetap percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang pegang kendali. God is in control. Dia Allah tempat perlindungan kita, Dia kota benteng yang teguh. Karena itu mari kita naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik, banyaknya Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga. Yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga. Yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Mazmur 121 ayat 5-8 berkata, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiralabasi karadadadadadadadada, kiralabasande, kiralabasi karadadadada. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga. Yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Shout to the Lord.
of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the works of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the works of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shalom sahabat 180 yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua teman-teman? Saya bersyukur bisa kembali berjumpa dengan semua teman-teman yang terkasih. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya menyampaikan sharing firman Tuhan. Saya menyampaikan sharing firman Tuhan dengan judul firman Tuhan menjadi seperti Yesus. Saya akan bacakan buat teman-teman, yuk kita buka semua firman Tuhan Alkitab kita di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini teman-teman. Kita perhatikan firman Tuhan ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi saya akan bacakan buat teman-teman semua. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita perhatikan kalimat wajib hidup sama. Wajib hidup sama. Jadi tidak beda. Sudah wajib, kita harus hidup dan harus sama. Kehidupan setiap kita semua sebagai anak-anak Tuhan, generasi-generasi Yeremia, anak-anak muda yang militan, yang terus tekun rajin untuk melayani Tuhan, mau bersekutu kepada Tuhan, terus tekun rajin beribadah, berdoa, baca firman. Kehidupan kita tuh sedang mengarah sama seperti Kristus. Wajib hidup sama. Kalau saudara atau teman-teman semua melihat atau masuk ke dalam suatu ruangan atau misalnya mall atau sebuah kantor dan lain-lain, misalnya teman-teman sedang bermain, mengunjungi suatu tempat, di situ ada tulisan seperti wajib memakai masker. Kalau di situ sudah ditulis wajib memakai masker untuk masuk ke ruangan tersebut, kita harus pakai masker. Apa konsekuensi kalau kita tidak memakai masker? Pasti kita akan dimarahi, bahkan ditegur oleh security atau keamanan yang ada. Karena kita tidak mentaati tulisan yang sudah kita baca. Bahkan yang di depan, mungkin mereka sudah pasang dengan tulisan yang sangat besar, agar setiap orang lain itu, orang-orang sekitar membaca itu. Wajib memakai masker. Jadi kata wajib ini berarti apa? Harus kita lakukan. Mau tidak mau harus kita lakukan. Jadi kita masuk ke dalam ruangan tersebut harus pakai masker. Nah, dengan membaca firman Tuhan pada hari ini,
wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, berarti hidup kita tuh wajib hidup kita itu sama seperti Kristus. Hidup kita itu harus sesuai dengan apa yang Kristus telah lakukan, telah hidup. Kita baca firman Tuhan. Di situ tulis Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus berdoa, apalagi teman-teman. Banyak hal yang sudah teman-teman mungkin dapatkan. Waktu teman-teman baca firman Tuhan, teman-teman baca, oh Tuhan Yesus mengampuni. Tuhan Yesus berdoa, bukan hanya buat temannya, tapi Tuhan Yesus bilang, doakan juga musuhmu. Kasihi juga musuhmu. Wah, salah satu hal yang cukup berat untuk kita lakukan. Tapi karena wajib, kita harus melakukan itu. Percaya teman-teman. Mungkin sulit kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Bukankah Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita, agar kita mampu melakukan pekerjaan yang lebih besar lagi? Karena Roh Kudus yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Jadi seseorang yang hidupnya wajib sama seperti Kristus telah hidup, jadi hidupnya sama seperti Kristus, di dalam kehidupannya dia harus mengalami pertumbuhan. Jadi kehidupan teman-teman semua, apakah teman-teman sudah bertumbuh kerohaniannya atau imannya kepada Kristus Yesus? Jadi orang yang hidupnya sama seperti Kristus, sama seperti Yesus, harus mengalami pertumbuhan dalam kehidupannya. Karena pertumbuhan itu menandakan bahwa kerohanian kita hidup. Contoh nih teman-teman. Teman-teman dilahirkan pertama bayi. Sudah bayi apa? Balita. Sudah balita apa? Remaja. Remaja terus dewasa awal, dewasa akhir. Ada mengalami pertumbuhan. Jadi bisa dibilang, oh hidup. Masih hidup. Karena mengalami pertumbuhan. Sama halnya dalam setiap kehidupan kerohanian kita. Sebagai anak-anak Kristus, anak-anak Bapa, kita harus mengalami suatu pertumbuhan dengan pertumbuhan di dalam setiap kehidupan kita. Baik di dalam kerohanian, iman kita. Kita baca firman. Kita memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan Yesus. Kita mengenal Dia. Kita terus melakukan setiap apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Tuhan akan menyatakan suatu karya-karya yang luar biasa. Pertolongan, perlindungan, penyertaannya dinyatakan dalam setiap kehidupan teman-teman semua. Sebagai anak-anak muda mungkin banyak tantangan di sekolah. Sebagai anak-anak muda mungkin banyak tantangan di lingkungan sekitar. Mungkin teman-teman memiliki teman yang suka selalu menghina, memfitnah, bahkan selalu menyakiti. Kita bisa mengampuni mereka. Bahkan kita bisa mendoakan mereka. Karena apa? Roh Kudus ada dalam setiap kehidupan teman-teman semua. Dalam kehidupan saya juga. Dalam kehidupan teman-teman semua, kita bisa melakukan sesuatu hal yang besar yang menurut pemikiran kita, logika kita tidak bisa lakukan. Karena apa, teman-teman? Karena Roh Kudus yang menguasai setiap kehidupan kita. Orang yang hidupnya mau sama seperti Yesus, dia pasti mengalami suatu proses, diproses. Bukankah hidup kita sebagai anak-anak Bapa? Bukankah seorang anak itu akan menirukan, meneladani, akan melakukan apa yang bapaknya lakukan? Bapak kita siapa? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah melakukan apa saja. Kita tirukan itu. Kita teladani itu. Kita lakukan itu dalam setiap kehidupan kita. Kita mengikuti, meniru apa yang sudah Bapak kita lakukan. Amin teman-teman. Wajib hidup kita sama seperti Kristus telah hidup dalam setiap kehidupan kita. Percaya, Roh Kudus memampukan setiap kehidupan teman-teman semua. Kita semua mampu bisa melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, yang di luar pemikiran kita. Kadang kita bilang, saya nggak bisa mendoakan teman musuh saya. Dia kan sudah menyakiti saya. Bisa teman-teman. Asalkan teman-teman mengandalkan Roh Kudus.
mengaktifkan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan teman-teman semua. Roh Kudus akan memampukan setiap kehidupan kita untuk kita bisa berdoa buat setiap orang yang menyakiti kita. Kita berkati mereka, kita doakan mereka, kita tunjukkan bahwa hidup kita itu bukan kita lagi, tapi siapa? Yesus yang hidup dalam setiap kehidupan kita. Bukankah waktu Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kita akan menghasilkan buah-buah roh? Teman-teman semua sudah hafal buah-buah roh. Apa saja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lain. Kita menunjukkan, kita menghasilkan buah-buah roh dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Kita memiliki keintiman dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang selalu membawa kita, hidup kita, agar hidup kita sama seperti Kristus. Sama seperti Yesus telah hidup. Yang pertama perlu ada pertumbuhan. Karena pertumbuhan akan menandakan kerohanian kita, kehidupan rohani kita bertumbuh. Kalau teman-teman melihat suatu pohon, tanaman, kalau tanaman itu mati, apa yang akan dilakukan? Pasti dicabut dan akan dibuang. Karena tidak berguna lagi. Orang lain bisa tahu itu mati karena apa? Dia tidak bertumbuh. Dia tidak menghasilkan buah. Dia tidak menghasilkan daun yang hijau. Atau misalnya daun yang baik. Sehingga orang lain akan melihat, oh ini tidak bertumbuh tanamannya. Kalau sudah mati ya harus dicabut. Diganti dengan benih yang lain, bibit yang lain. Kita tanam. Agar dia dapat bertumbuh kembali. Sama halnya dengan setiap kehidupan kita semua teman-teman. Karena apa? Kekristenan itu bukan hanya berbicara tentang agama. Kekristenan itu tentang hubungan. Hubungan kita, saya, teman-teman semua dengan Yesus. Ada hubungan yang baik. Keintiman. Kita mendengar suara Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, mengarahkan kehidupan kita agar hidup kita sama seperti Kristus. Itu yang pertama. Jadi yang poin yang terpenting waktu hidup kita sama seperti Kristus, perhatikan langkah kita. Langkah kita harus sesuai dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya perhatikan langkah kita, perhatikan perkataan kita. Perkataan yang keluar dari mulut kita harus apa? Kata-kata berkat. Bukan hanya perkataan. Perhatikan pikiran kita. Pikiran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan harus pikiran yang positif. Bukan pikiran yang negatif. Bahkan pikiran yang meraba-raba. Yang tidak tahu tujuannya. Kadang kita bilang, si teman kita ini belum ngomong apa-apa, tapi kita sudah bilang, wah ini dia jahat, dia akan fitnah saya, dia akan jahatin saya, dia akan pukul saya. Padahal tidak ada yang dia bilang seperti itu. Kita memiliki pikiran yang positif. Jadi seseorang yang bertumbuh, itu menandakan kehidupan kerohaniannya itu hidup. Ya teman-teman, kita harus memiliki kehidupan kerohanian yang hidup, bertumbuh. Salah satu contohnya, langkah kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pikiran kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Perkataan kita sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Kata-kata berkat. Bukankah kita menjadi garam? Bukankah kita menjadi terang di dalam dunia ini? Untuk terus menjadi berkat bagi sesama kita. Berkat buat rekan-rekan, sahabat, teman-teman semua yang ada. Agar mereka diberkati. Kehidupan kita bukan kita lagi, tapi siapa teman-teman? Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Kita bisa mengasihi mereka. Kita bisa menyayangi mereka. Bahkan melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, melalui kehidupan kita, kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Waktu kita mau hidup kita diproses, kita akan mengerti dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Amin teman-teman. Yang kedua, kita harus disiplin. Yang pertama tadi kan harus bertumbuh.
Di dalam pertumbuhan itu ada apa, saudara? Perhatikan langkah kita, perhatikan perkataan kita, perhatikan tindakan kita, perhatikan pikiran kita. Agar semuanya sama seperti Kristus. Sesuai dengan firman Tuhan. Kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Yang kedua, kita harus memiliki kedisiplinan. Kedisiplinan rohani. Salah satu ciri dari kerohanian yang hidup yaitu bertumbuh. Tadi yang pertama. Dan cara untuk bertumbuh adalah apa? Disiplin. Jadi perlu disiplin, saudara. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 27 dikatakan seperti ini, teman-teman. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Melatih. Orang yang disiplin pasti terus melatih. Seorang atlet, kalau dia disiplin, dia akan terus melatih skillnya agar dia lebih hebat dari yang lain dan menguasai seluruhnya. Jaga pola makan. Seorang petinju kan ditimbang tuh, berat badannya harus sesuai dan lain-lain. Kalau dia banyak makan, dia tidak akan lolos dengan persyaratan yang ada. Dia harus menguasai hidupnya sehingga makanan tidak asal dia masuk, saudara. Jadi yang kedua adalah disiplin. Disiplin dalam hal apa saja, teman-teman semua. Tapi kedisiplinan rohani itu juga harus dibangun dan dilatih secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan. Disiplin dalam hal apa saja sih ya, teman-teman? Yang pertama, disiplin berdoa. Yang kedua, disiplin membaca Alkitab. Yang ketiga, disiplin dalam melayani. Karena apa, saudara? Waktu kita disiplin, ada dampak yang akan kita hasilkan. Yang pertama, kita meningkatkan penguasaan diri. Kenapa? Karena disiplin akan melatih penguasaan diri kita. Yang kedua, akan menciptakan struktur kebiasaan rohani dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita akan mengalami pertumbuhan tadi yang sudah saya sampaikan di poin pertama. Dan yang keempat, kita mengalami perubahan hidup sama seperti Kristus. Jadi waktu kita bilang hidup kita ada di dalam Yesus, hidup kita harus sama seperti Kristus. Yesus itu disiplin orangnya. Dan kita harus disiplin, teman-teman. Jadi disiplin itu akan membawa suatu perubahan hidup agar hidup kita menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Jadi kesimpulannya, disiplin rohani merupakan bagian hidup yang tidak dapat dipisahkan dari seseorang yang menjadi murid Kristus, yang membutuhkan investasi waktu dalam melakukannya. Disiplin rohani harus kita upayakan secara aktif agar semakin menyerupai Kristus. Jadi kita harus bertumbuh dan kita harus disiplin sebagai anak-anak Tuhan di masa-masa sekarang ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan sharing singkat ini menjadi berkat bagi setiap kehidupan teman-teman. Dan kita mau terus hidup kita sama seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati. God bless.